Di masa depan, Presiden KB Corporation bernama Anthony menerima ancaman karena rencana energi terbarukan yang berdampak pada pasar minyak mentah. Sebelum pertemuan konferensi bisnis, dia menggunakan rompi anti peluru dan dilindungi oleh bodyguard yang dipimpin oleh Kapten Longwei. Sebuah granat dilemparkan dan melukai mereka semua. Sekelompok teroris bertopeng muncul dan mulai menembak tim bodyguard sehingga tinggal menyisakan beberapa orang saja. Teroris itu menembaki mereka dari atas ketika mereka mencoba melarikan diri melalui tangga darurat. Kapten mencoba jalan keluar lainnya, tetapi mereka diserang oleh musuh yang menyamar menjadi petugas hotel dan koki. Setelah pertarungan sengit, Kapten dengan cepat berhasil mengalahkan mereka dengan seni bela dirinya dan membawa Anthony ke pintu keluar darurat lainnya. Mereka tiba di sebuah ruangan yang terdapat jembatan penghubung ke gedung sebelah. Kapten langsung melempar Anthony ke jembatan itu dan dengan hati-hati mereka menyeberang. Saat Anthony terpeleset dan hampir tidak ada harapan lagi, helikopter militer muncul dengan penembak jitu dan mengalahkan semua teroris itu. Setelah kejadian itu, Wei memulihkan diri bersama putrinya bernama Fang Fang di sebuah pantai. Istrinya bernama Xin datang dan memberitahu kalau kepolisian sedang mempersiapkan masa pensiun untuknya. Namun, Wei lebih memikirkan tentang kehilangan rekannya yang bernama Wang Yi. Seseorang mengetuk pintu dan mengantarkan paket, yang ternyata itu isinya adalah bom. Waktu hanya tersisa 30 detik sebelum bom itu meledak. Istri Wei mengorbankan dirinya dengan mengunci di kamar mandi untuk menyelamatkan keluarganya dari ledakan. Putrinya terlempar karena ledakan bom itu. Hari pun berlalu. Wei dan putrinya pindah ke luar negeri dan tinggal di apartemen di daerah Chinatown. Saat sarapan, dia mendapat telepon dari dokter dan memberitahunya kalau dia harus segera menjalani operasi karena ada gumpalan darah di otak Fang Fang, efek ledakan bom waktu itu. Dia harus mendapatkan lebih banyak uang untuk menjalani operasi tersebut. Di sebuah laboratorium sains dan teknologi Black Rock, eksoskeleton canggih bernama Power sedang menunjukkan kekuatan, kelincahan yang luar biasa, dan persenjataan yang canggih kepada para investor. Profesor Cohen yang memimpin proyek ini mengatakan kalau alat itu bisa menjadi pedang bermata dua. Jadi, mereka harus menemukan orang yang tepat untuk mengendalikannya. Menurut teknisi lab bernama Amy, proses seleksi akan berjalan dengan lancar berkat teknologi VR mereka untuk menemukan orang yang cocok. Dia kemudian memberi penghargaan kepada Amy dan timnya dengan memberikan mereka cuti dan minum-minum di bar. Secara kebetulan, Wei sedang memperbaiki panel listrik dan pemiliknya sangat prihatin dengan kondisi Fang Fang, sehingga dia membayar lebih untuk membantu biaya operasinya. Sementara itu, Amy yang pergi ke toilet diikuti oleh orang yang tergila-gila padanya. Saat orang itu menyerang Amy, Wei muncul dan mengalahkan orang itu. Meskipun dia dengan mudah mengalahkan mereka, dia mengalami panic attack ketika dia mengingat kembali kejadian dahulu yang menewaskan rekan timnya itu. Amy penasaran dengan pria yang menyelamatkannya itu. Keesokan paginya, Amy mengunjungi Wei di apartemennya. Awalnya dia kira Amy adalah penyusup. Amy mengucapkan terima kasih atas bantuannya waktu itu dan memberi Fang Fang banyak hadiah untuk menghiburnya saat dia sakit. Dia terpesona dengan seni bela diri Wei.
Amy kemudian memberi kartu namanya dan menawarkan pekerjaan sebagai petugas keamanan di Black Rock Lab. Tetapi Wei menolaknya dan mengatakan kalau dia sudah sejak lama meninggalkan profesi itu. Ketika Amy akan pergi, mereka mendengar suara terjatuh keras dari kamar Fang Fang. Mereka melihat Fang Fang pingsan. Amy bergegas menyelamatkan Fang Fang dengan memberi suntikan adrenalin. Untungnya Fang Fang diselamatkan tepat waktu dan Wei bersyukur karena Amy telah menyelamatkannya. Amy sangat berempati dengan ayah dan putrinya itu, sehingga dia membayar semua biaya operasi Fang Fang. Wei sangat kaget setelah mendengar kabar itu dari dokter. Setelah memotong rambutnya dan merapikan wajahnya, Wei bersiap untuk wawancara kerja di Black Rock. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya dia tiba dan mengejutkan Amy yang sedang bekerja. Dia berhutang budi pada Amy karena telah membayar operasi putrinya, dan dia akan menjadi salah satu operator exoskeleton itu. Wei mengaku kalau dia menderita PTSD. Amy tidak mempermasalahkan hal itu karena dia sudah mengetahuinya dan dia percaya obat terbaik untuk kondisinya adalah dengan menghadapi ketakutannya. Setelah percakapan singkat, Wei dan beberapa orang lain siap untuk memulai tes simulasi apakah mereka merupakan orang yang tepat untuk menggunakan exoskeleton tersebut. Alat pun dihidupkan dan Wei segera masuk ke dalam simulasi hiperrealistis. Beberapa orang muncul dan mulai menyerang Wei. Dia berhasil mengalahkan mereka satu persatu dengan tepat dan cepat. Dengan bantuan penglihatan yang ditingkatkan, dia dengan mudah menentukan target dan mengalahkan mereka dengan senjata yang telah disediakan. Setelah mengalahkan seorang pria bersenjata dan mengalahkan sekumpulan orang dengan granat, dia akhirnya berhasil mencapai tempat Sandra ditawan. Beberapa musuh lain memasang jebakan untuknya dan mulai menyerangnya dengan berbagai senjata. Wei melawan dan berhasil mengalahkan mereka semua. Saat dia membuka Sandra, dia menjadi panik ketika melihat istrinya Shin yang ternyata menjadi sanderanya. Itu menyebabkan dia terputus dari tes simulasi itu. Dia marah kepada semua ilmuwan di sana dan menganggap mereka sedang mempermainkan dirinya. Seorang penjaga memintanya untuk tetap diam karena dilaporkan sedang ada penyusup yang masuk. Tiba-tiba, Wei menyaksikan penjaga itu berlumuran darah dan berteriak, menyuruh dia untuk lari. Sebuah ledakan pun terjadi dan membuat semua orang terpental. Kelompok orang bersenjata memasuki laboratorium dan membunuh semua ilmuwan dan kandidat kecuali Wei yang berhasil melarikan diri melalui sistem ventilasi. Pemimpin kelompok itu bernama Kun Nai meledakkan bom lainnya dan menghancurkan seluruh lab. Sementara itu, Wei berhasil mencapai ruang pengobatan dan merawat luka-lukanya dengan kotak pertolongan pertama. Semua staf dan peneliti di Black Rock dihabisi oleh tim lainnya yang dipimpin oleh pria bernama Stephen. Mereka mengumpulkan semua karyawan yang masih hidup, termasuk Dr. Cohen dan Amy di ruangan utama. Setelah mengobati lukanya, Wei berjalan keluar ruangan dan menyaksikan orang-orang yang sudah habis hidupnya. Dia memasuki ruang kontrol utama dan menyaksikan kekacauan itu secara langsung. Kun mengungkapkan rencananya untuk mencuri data utama dari exoskeleton, sehingga mereka dapat menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Awalnya, Dr. Cohen tidak mau bernegosiasi dengan teroris, namun para teroris mulai menembak rekan-rekannya. Saat Wei melihat kejadian itu, dia ditodong oleh seseorang yang mengira dia sebagai staf kontrol lab itu. Wei berhasil membalikan keadaan dan memperingatkan Kun untuk menyerahkan dirinya dan tidak berbuat onar lagi. Sementara para teroris sedang teralihkan, Dr. Cohen menggunakan kesempatan itu untuk menghapus seluruh data tentang exoskeleton. Kun pun menghabisi Dr. Cohen dan memerintahkan timnya untuk juga menghabisi seluruh sandera. Wei menarik alarm kebakaran untuk mengalihkan perhatian mereka. Amy memohon kepada Kun kalau dia dapat menghentikan proses penghapusan data selama dia berjanji untuk tidak menghabisi hidup para sandera. Sementara itu, Wei menyamar dengan pakaian lengkap teroris. Dia melemparkan alat pemadam kebakaran untuk mengalihkan perhatian mereka dan berhasil mengalahkan mereka dengan mudah.
lalu menembak teroris yang muncul berikutnya. Stephen memasuki ruang kontrol dan menemukan anggota timnya sudah habis hidupnya di sepanjang koridor. Wei menyelinap ke lorong lainnya, tetapi kali ini kehadirannya disadari oleh Stephen. Stephen menyuruh untuk melepaskan helmnya, tapi dia dengan cepat menyadari kalau itu bukan salah satu dari anggotanya. Dan ketika dia bersiap untuk menembak Wei dengan cepat memukul Stephen dan menembak dua pengawalnya. Mereka melanjutkan pertarungan sengit di dalam lift. Kedua orang ini tampak seimbang dalam pertarungan tersebut. Saat lift berhenti, Stephen mengeluarkan pisau yang selama ini disembunyikan di lengannya dan berusaha untuk mengalahkan Wei. Mereka kembali bertarung dan Wei berhasil mematahkan pisau itu. Saat pintu lift terbuka, Wei berhasil melayangkan pukulan terakhir yang membuat Stephen KO. Amy sedang berjuang untuk membatalkan penghapusan data exoskeleton dan Kun menodongkan pistol ke kepalanya. Untungnya, Amy berhasil menghentikan prosesnya pada detik terakhir. Kemudian, Kun tidak menepati janjinya dan memerintahkan anak buahnya untuk bersiap menghabisi mereka semua. Wei memberitahu kepada Kun untuk membebaskan semua orang dan ditukar dengan Stephen yang sekarang disandera di ruang kontrol. Wei tahu kalau Kun tidak akan menerima tawaran itu, jadi dia menyiapkan bom saat mengawal Stephen ke ruang utama. Wei sekali lagi menyuruh Kun untuk membebaskan para sandera. Tetapi orang licik itu malah menghabisi Stephen. Untungnya, Wei cukup cepat untuk membalikan keadaan dan mengancam Kun untuk membebaskan semua sandera. Amy dan yang lainnya meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. Kun berhasil membebaskan diri. Setelah terjadi tembak-menembak, Wei melemparkan bom ke tengah ruangan dan mereka habis hidupnya kecuali Kun yang dapat selamat walaupun terluka. Wei mencoba mengikuti jejak kaki untuk mencari Amy. Saat itu dia mendengar teriakan Amy dan bergegas ke arahnya. Amy berada dalam ancaman Kun. Teroris gila itu menyuruh Wei untuk membuang semua senjatanya. Wei pun menurut. Dan ternyata pistol itu hanya pistol bohongan. Wei pun terkena tembakan dengan pistol asli yang disembunyikan Kun saat dia akan menyerang Kun. Amy mencoba untuk menahan Kun dan membiarkan Wei lari menyelamatkan dirinya. Wei jadi teringat istrinya dahulu yang mengorbankan dirinya, yang mana itu memberikan Wei semangat untuk mengalahkan Kun. Kedua pria itu terus bertarung secara sengit sampai mereka kehabisan tenaga. Wei menarik pin granatnya dan meledakkan diri bersama Kun. Dia berteriak kepada Amy untuk menjaga Fang Fang. Beberapa saat kemudian, Wei terbangun dan terkejut bahwa semua hal tadi adalah simulasi dan dia berhasil lolos dalam tes tersebut. Dia memeluk Amy erat-erat, sangat gembira karena pengalaman tadi itu tidak nyata. Beberapa waktu kemudian, dia mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk Fang Fang yang telah berhasil dioperasi. Dia menangis karena dia merindukan ayahnya, dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton, jangan lupa saksikan video kami yang lainnya.